Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Ekonomi dan Keuangan. Kali ini kita akan membahas materi kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat, dan lingkaran kegiatan ekonomi masyarakat. Nomor 1. Dalam perusahaan perseorangan, bila pemiliknya meninggal dunia maka titik-titik. A. Perusahaan akan bangkrut. B. Akan terjadi kesulitan biaya dan pengorganisasian. C. Aktivitas perusahaan akan terganggu. D. Kepemilikan mudah dialihkan. Atau E. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Pembahasannya, dalam perusahaan perseorangan, bila pemiliknya meninggal dunia, maka aktivitas perusahaan akan terganggu. Hal ini disebabkan oleh besarnya ketergantungan manajemen pada satu orang saja. Dengan kata lain, perusahaan sama umurnya dengan usia si pemilik. Setelah si pemilik meninggal dunia, berakhirlah usaha yang dijalankan. Namun demikian, kelemahan ini bisa diatasi dengan adanya sistem regenerasi atau pendelegasian wewenang manajerial. Jadi jawabannya adalah C. Aktivitas perusahaan akan terganggu. Nomor 2. Sistem dalam perusahaan perseorangan memberikan kebebasan yang maksimum kepada pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Pemilik perusahaan tidak harus menunggu pihak lain untuk membuat keputusan. B. Terdesaknya membuat kontrak dengan pihak lain. C. Biaya-biaya yang dikeluarkan. D. Pemilik spesialisasi dalam manajemen. Atau E. Kecakapan dalam mengambil keputusan. Pembahasannya, perusahaan perseorangan mempunyai daya tarik khusus sebagai suatu perusahaan. Sistem dalam perusahaan perseorangan memberikan kebebasan yang maksimum kepada pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan pemilik perusahaan tidak harus menunggu pihak lain untuk membuat keputusan. Pembatasan-pembatasan pemerintah pun lebih sedikit dibandingkan dengan bentuk-bentuk perusahaan lain. Jadi jawabannya adalah A. Pemilik perusahaan tidak harus menunggu pihak lain untuk membuat keputusan. Nomor 3. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian tetap diperlukan. Peranan rumah tangga pemerintah akan tampak nyata apabila ia memiliki titik-titik. A. Investasi. B. Saham. C. Kemampuan finansial. D. Kebebasan untuk mengelola. Atau E. Perusahaan-perusahaan negara. Pembahasannya, keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah boleh terlibat di dalam perekonomian, terutama pada bidang-bidang ekonomi yang vital bagi kehidupan masyarakat banyak. Contohnya, di bidang listrik, air, telekomunikasi, dan minyak bumi. Jadi peranan rumah tangga pemerintah akan tampak nyata apabila ia memiliki perusahaan-perusahaan negara. Jadi jawabannya adalah E. Perusahaan-perusahaan negara. Nomor 4. Setiap barang mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Artinya barang itu memiliki titik-titik. A. Nilai tukar. B. Nilai guna. C. Nilai jual. D. Nilai beli. Atau E. Nilai tambah. Pembahasannya, menurut teori nilai guna, setiap barang memiliki nilai guna karena setiap barang mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh individu, maka semakin besar pula nilai guna atau utility barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan yang diperoleh dari suatu barang, maka semakin rendah pula nilai guna atau utility barang dan jasa tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Nilai guna. Nomor 5. Badan usaha perseorangan dan badan koperasi berbeda dalam hal titik-titik. A. Perlindungan hukum. B. Pembatasan unit usaha. C. Fungsi manajemen unit usaha. D. Status kepemilikan usaha.
atau E. Kesempatan mengembangkan unit usaha. Pembahasannya, badan usaha perseorangan merupakan badan usaha milik per orang, sedangkan koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki banyak orang atau milik anggota. Sehingga badan usaha perseorangan dan badan usaha koperasi berbeda dalam hal status kepemilikan usaha. Jadi jawabannya adalah D, status kepemilikan usaha. Nomor 6. Tolong perhatikan diagram interaksi pelaku ekonomi di video ini. Berdasarkan diagram tersebut, peran pemerintah yang ditunjuk huruf A adalah titik-titik. A. Memberikan sarana dan prasarana umum. B. Mengeluarkan uang atas pasar faktor produksi. C. Membayar ganti rugi atas pemakaian barang dan jasa. D. Belanja barang dan jasa untuk penyelenggara negara. Atau E. Memberikan subsidi dan menerima pajak. Pembahasannya, sebenarnya pemerintah bisa berperan sebagai RTK maupun RTP. Namun secara umum, pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan pengendali kegiatan yang dilakukan oleh RTK dan RTP dalam suatu perekonomian. Pemerintah senantiasa berusaha mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil dengan cara memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Dengan bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak. Jadi jawabannya adalah E, memberikan subsidi dan menerima pajak. Nomor 7. Berikut ini merupakan pelaku ekonomi dalam model arus melingkar kegiatan ekonomi, kecuali A. Pedagang, B. Perusahaan, C. Rumah tangga, D. Pemerintah, atau E. Masyarakat luar negeri. Pembahasannya, kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan atau dijalankan oleh 4 pelaku dalam suatu perekonomian, yaitu pertama, pemerintah atau negara, kedua, masyarakat luar negeri, ketiga, rumah tangga atau rumah tangga konsumsi, yang keempat, perusahaan atau produsen atau rumah tangga produksi. Jadi jawabannya adalah A, pedagang. Nomor 8. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran merupakan peran pemerintah selaku pelaku ekonomi sebagai titik-titik. A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengatur dan pengontrol, D. Pedagang, atau E. Distributor. Pembahasannya, pemerintah bertindak sebagai regulator dan juga mengendalikan kegiatan ekonomi negara dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini misalnya mengurangi pengangguran dan inflasi, menciptakan keseimbangan neraca pembayaran, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh RTK dan RTP untuk melakukan kegiatan yang wajar dan juga tidak membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Jadi jawabannya adalah C, pengatur dan pengontrol. Nomor 9. Persekutuan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu modal usaha lebih besar dan memiliki keterampilan manajemen karena titik-titik. A. Tanggung jawab kepada sekutu tidak terbatas. B. Setiap sekutu mempunyai kecakapan-kecakapan khusus. C. Dengan keterampilan perselisihan dapat dihindari. D. Keberhasilan perusahaan akan memberikan keuntungan bagi sekutu. Atau E. Peran serta sekutu dalam manajemen perusahaan. Pembahasannya, persekutuan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu modal usaha lebih besar dan memiliki keterampilan manajemen, karena setiap sekutu mempunyai kecakapan-kecakapan khusus. Gagasan mendirikan persekutuan memang untuk mempersatukan kecakapan-kecakapan itu sehingga saling melengkapi satu dengan lainnya. Jadi jawabannya adalah B,
Setiap sekutu mempunyai kecakapan-kecakapan khusus. Nomor 10. Perseroan terbatas dapat menambah modal untuk jangka pendek atau panjang dengan menjual titik-titik. A. Produk barang. B. Pabrik. C. Peralatan produksi. D. Aset perusahaan. Atau E. Surat obligasi atau saham. Pembahasannya, perseroan terbatas tidak sulit mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya. Perseroan terbatas dapat menambah modal untuk jangka pendek atau panjang dengan menjual surat obligasi atau saham. Berjuta-juta orang mampu dan ingin menginvestasikan modal dalam perusahaan-perusahaan melalui salah satu dari cara-cara tersebut. Oleh karena itu, suatu perseroan terbatas yang berhasil biasanya mampu memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Jadi jawabannya adalah E. Surat obligasi atau saham. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.